Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, pemuda yang entah berantah dari mana asalnya. Kali ini kita akan membahas tentang bangsa Indonesia. Kebetulan di sini ada Presiden PETA. Ya. PETA itu apa? Bisa langsung kita tanyakan pada presidennya. Silakan untuk Bapak Presiden PETA. PETA itu sendiri singkatan atau simbol atau apa itu, Pak? Jadi gini Pak, ini pemuda ya. Betul. Jadi peta Indonesia itu adalah singkatan. Singkatan. Betul. Jadi peta Indonesia adalah Pemuda Peduli Tanah Kelahiran Indonesia. Pemuda Peduli Tanah Kelahiran Indonesia. Bahwasannya kita harus sadar kita lahir di mana dan harus mengembangkan apa. Jadi di sini kan pemuda ya, berarti cukup berperan penting juga dalam membangun bangsa Indonesia, tanah kelahiran Indonesia. Betul sekali. Karena apa, kemerdekaan Indonesia itu di dalamnya ada peran serta pemuda. Mungkin Bapak juga pernah mendengar bahwasannya Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan muda. Saya pernah dengar. Nah, disitulah pemuda itu berperan penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah merdeka apa? Ya kita harus dapat mengisi kemerdekaan itu sendiri. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari peta itu sendiri. Jadi peta itu bukan susunan wilayah-wilayah yang menjadi sebuah gambar. Betul. Tapi singkatan. Betul. Peta Pemuda Peduli tanah kelahiran Indonesia. Nah, untuk presiden peta itu sendiri banyak yang belum kenal di luar sana, Pak. Ya. Begitu. Jadi ya bagus juga. Ya. Tapi alangkah baiknya tak kenal maka tak sayang, sudah kenal mungkin bolehlah sayang-sayangan gitu. Boleh. Tapi saya normal ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, presiden PT itu sama seperti pada umumnya memiliki nama. Betul, Pak? Betul. Nah, nama Bapak itu sendiri siapa? Begitu. Oke. Nama saya mau diambil dari Sangsakerta apa nama biasa panggilan? Panggilan aja lah, Pak. Iya. Soalnya sebenarnya kalau diruntut nama saya itu panjang dan lebar dan kali tinggi. Tetapi ya kita simpel saja ya supaya tidak melebar-lebar. Jadi nama saya Dede Daroja. Dede Daroja. Darojat yang nama darah birunya itu Raden Ojat Hatta Diningrat. Cukup mudah diingat, susah dilupakan ya. Iya, untuk pastinya. Nah, kita sudah tahu peta itu apa, kita sudah tahu juga presidennya siapa. Ini Pak dari hutan sana, netizen. Iya, ada yang bertanya. betul. Nah, langsung saja pertanyaannya untuk Bapak Presiden peta. Mengapa generasi muda dikatakan sebagai penentu masa depan bangsa? Itu kenapa, Pak? Itu. Kenapa peta itu ada? Peta Indonesia itu ada. Karena keprihatinan saya terhadap bangsa ini, khususnya di golongan muda ya. Dulu pemuda itu sangat luar biasa. Jasanya, Jasa, marga, pemikirannya, mengisi, memerdekakan dan sebagainya. Tetapi dilihat sekarang ini sangat menurun, sangat menurun. Nah, harapan saya ingin membuat peta ini, pemuda dapat mengembangkan peran-perannya untuk bagaimana untuk memajukan Indonesia itu sendiri. Ini saya kasih contoh. Petani bisa berkantor ke kementerian? Tidak. Tukang kebun
Bisa ngantor ke Kementerian Perhutanan? Tidak. Nah, disitulah pemuda hadir. Mensinkronkan antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi, pemuda atau masyarakat itu harus tersinkron dengan pemerintah. Untuk apa? Jadi jangan-jangan lolo gue lah ya. Janganlah. Karena negara ini akan maju ketika kita saling bergenggaman. Bergenggam tangan. Jadi Indonesia itu dipimpin oleh presiden, provinsi oleh gubernur, Desa, kepala desa dong, dan daerah, bupati dan wali kota. Nah, banyak yang masyarakat bingung gimana ini. Di masyarakat itu sebenarnya Indonesia itu terbayang bagaimana memajukannya. Nah, disitulah petahana mensinkronkan program pemerintah dengan masyarakat untuk masyarakat itu berkembang, pemuda itu berkembang. Tetapi saya maksimalkan itu ke pemuda yang bergerak. Karena apa? Ketika kamu bertanya Indonesia seperti apa ke depan nanti, lihatlah pemuda saat ini. Oke, jadi untuk yang di hutan sana tadi sedikit jelasnya sudah beri apa tadi namanya? Wawasan ya. Penjelasan yang mungkin sedikit agak ya begitulah. Nah, selanjutnya ada tadi dari hutan, sekarang dari laut, Pak. Dari laut sekarang. Segolongan hiu gitu ya. Mungkin Tuan Crab di sana atau kurang tahu. Tapi aku suka dengar apa sih kata-kata mutiara Tuan Crab gimana? Uang itu lebih manis daripada madu. Ya. Itu Tuan Crab juga masih termasuk golongan dari pemuda. Iya. Nah, pertanyaan dari laut ini, apa saja yang menjadi masalah di kalangan pemuda saat ini? Tadi kan salah satu peran pentingnya sebagai pemuda di negara gitu kan. Nah, sekarang masalahnya yang terjadi di kalangan pemuda itu sendiri apa biasanya gitu? Ya, banyak sekali Pascal. Apalagi dengan perkembangan yang digitalisasi dan sebagainya. Banyak pemuda, tidak sedikit malahan, menggunakan secara negatif tentang teknologi. WhatsApp web, micet, lalu apa namanya micet, lalu apa namanya tuh yang itu aplikasi porno gitu. Nah, Bigolet. Nah, itu pemuda itu banyak, Pak. Menggunakan itu. Nah, kita berikan wawasan teknologi itu bagaimana caranya kita bisa mengisi di zaman sekarang untuk Indonesia pemuda itu berkreasi secara maksimal untuk dirinya, syukur-syukur untuk penghasilan dirinya, untuk lalu mengembangkan masyarakatnya dan efeknya akan ke negara itu sendiri. Terus gini, apa sih? Narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, seks bebas. Sekarang anak muda sudah tidak malu lagi kalau saya, wah cewek itu udah dirasain sama gue loh. Terus cewek juga, aku udah main sama cowok itu, udah nggak malu lagi Pak. Aku udah bolong nih. Bahkan gitu banyak lah. Pemuda sekarang begitu, mental yang kurang. Nah, disinilah peta hadir bagaimana membentuk mental pemuda supaya kreatif inovasi. Dengan apa? Dengan sinkronisasi program pemerintah, Pak. Dan ketika pemerintah hadir, negara hadir, di pemuda, insya Allah Pak, pemuda maju, pemuda hebat, Indonesia hebat. Oke, jadi tadi penjelasan sedikit banyaknya ya sepatah dua patah meski banyak yang patah. Iya sih Pak. Untuk bangsa laut. Iya, ya itu laut itu pertanyaan sangat bagus ya. Bangsa laut itu Pak. Bagus sekali. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, ya, sesat di jalan.
Ya, banyak nanya sesat di jalan. Karena ribut Pak. Banyak nanya memalukan atau disesatkan. Ya sesatkan. Banyak sekarang yang Iya. menyesatkan Pak. Tapi yang udah tersesat ya jalan-jalan lah ya. Jalan. Holiday. Kalau di Kalau sekarang zaman terkenalnya itu healing. Healing. Nyingkir. Iya, nyingkir. Gitu ya. Nah, berbicara tentang pemuda, saya pernah mendengar zaman dahulu kala ya, sampai ada lagunya pemuda pujaan dadi impian. Iya itu. Mungkin salah satunya mengarah ke situ, ke prinsip-prinsip dasarnya peta itu sendiri. Sangat luar biasa. Saya sangat luar biasa sekali kepada Anda. Saya beri aplaus dulu. Anda pemuda yang tidak melupakan dengan bahasa daerah. Itu bahasa Jawa yang pemuda idaman dadi impian. Dadi itu kan bahasa Jawa. Aduh, sangat luar biasa sekali. Saya Oke. Salah satunya itu Pak. Peta hadir. Jangan sampai pemuda melupakan adat dan tradisi budaya itu sendiri. Betul. Karena budaya itu adalah kekhasan kita yang harus kita tidak boleh malu untuk menyebarluaskannya. Nah, saya juga pernah melihat satu pemuda yang berteriak kencang, di mana dia itu bisa dikatakan kuno. Kuno. Tidak bisa mengikuti arus zaman. Nah, dia itu sampai dikatakan kolot. Wow, kolot ya. Tapi dia tetap dengan kebudayaannya, sampai dia bilang, budayaku nggak mati, yang mati itu kalian yang nggak mengerti budaya. Itu pasti terucap dari kata-kata pemuda, salah satunya peta. Iya, yang peduli atas tanah kelahiran. Betul. Jadi sebenarnya banyak sekali pengaruhnya, daya dobraknya pemuda ini, bisa dikatakan ujung tombaknya negara gitu ya. Betul sekali. Karena apa? Karena kita juga padahal di tahun sekarang sampai 40 tahun berikutnya kita dapat bonus demografi. Demografi itu Jadi pemuda itu lebih banyak daripada orang tua dan anak-anak. Jadi ketika pemuda itu kreatif, inovasi, dan berpikir bagaimana caranya Indonesia maju, akan maju Pak. Kita pemuda harus mampu bersaing di pasar global. Pemuda peduli atas budaya, pemuda peduli atas daerahnya, dan siap menerima kemajuan zaman modern, bukan zaman prasejarah, zaman batu. Iya, betul sekali. Oke, mungkin pertemuan kita dengan Presiden Peta Ya. sampai di sini saja, karena berhubung ada pertemuan. Saya bertemu dengan para pejabat kementerian di sana. Membicarakan tentang pemuda. Gimana pemuda ini Keren. Berarti bisa- sudah meluas begitu ya Pak ya? ya seperti banjir bandang lah gitu. Rada setan hatenya gitu ya. Setara tanya aku gimana gitu. Ya, jadi bisa untuk teman-teman di udara, di laut ataupun di darat ya, dimanapun kalian berada, silakan apabila mau bertanya tentang kepemudaan, tentang negara, tentang apapun itu, bisa langsung hubungi. Ada media sosial kami, ada seperti Facebook. Facebook itu apa sih? Ya biasa, Pemuda Peduli Tanah Kelahiran. IG juga Pemuda Peduli Tanah Kelahiran. TikTok juga peduli dan Pemuda Peduli Tanah Kelahiran. Jangan peduli lindungi, tapi salah sasaran. Dan YouTube kita juga Pemuda Tanah Kelahiran. Ya. Pemuda Jadi, Peduli Tanah Kelahiran. bukan hanya cagar alam saja yang dilindungi, Iya. tapi tanah air juga perlu kita lindungi. Iya. Itu kan ada dua elemen, tanah dan air. Iya, Avatar kalah kan? kalah. Iya. Jadi begitu ya, cukup besar sekali ya untuk teman-teman. Wayahna lah itu mah ya kesadarannya gitu. Iya. Ini sangat mempengaruhi banget kedepannya negara ini mau seperti apa dan bagaimana begitu ya. Mungkin ada tambahan lagi?
dari Presiden Ya, Peta? mungkin untuk penutup ini kuc hotahenya tuh apa sih? Kuc biasanya tuh kalau itu kan narasumber biasanya tuh pesan-pesan gitu kan. Kucnya gitu kan. Tapi saya terdengar dari Bung Karno, bermimpilah setinggi langit agar terjatuh pun bersama bintang-bintang. Bermimpilah setinggi langit agar terjatuh pun bersama bintang-bintang. Kalau Bapak apa? Kalau dari saya, jangan terlalu banyak bermimpi, karena kalau ketika kamu banyak mimpi, berarti kamu orangnya suka tidur. Jangan sampai banyak mimpi, tapi banyaklah mimpinya gitu lah. Iya. Pokoknya seperti itulah. Ya mungkin itu aja. Salam sejahtera, salam untuk kita semua bangsa Indonesia. Salam pemuda. Salam juga.